Pernahkah Anda berhenti di tengah-tengah keintiman dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh dan otak Anda? Karena dari luar mungkin terlihat sederhana, tetapi di dalam tubuh manusia, sesuatu yang sangat kompleks terjadi secara nyata. Bukan hanya emosi, bukan hanya ketertarikan. Ini adalah biologi, kimia, hormon, dan ilmu saraf. Semuanya bekerja bersama seperti sebuah sistem. Dan kebanyakan orang tidak pernah menyadari seberapa dalam proses ini sebenarnya. Semuanya dimulai dengan gairah. Saat otak menerima sinyal ketertarikan, kenyamanan, atau stimulasi, ia segera mengaktifkan sistem saraf. Aliran darah mulai meningkat di seluruh tubuh. Tubuh perlahan beralih dari keadaan normal ke keadaan responsif. Perubahan halus mulai terjadi. Suhu kulit meningkat, detak jantung sedikit lebih cepat, pernapasan menjadi lebih dalam, otot mulai rileks, dan sensitivitas meningkat secara alami. Pada pria, ini sering terlihat melalui peningkatan aliran darah di area tertentu. Pada wanita, prosesnya lebih berlapis dan internal, termasuk peningkatan sensitivitas, pelumasan alami, dan respons emosional. Namun poin kuncinya adalah ini. Ini bukan hanya fisik, ini adalah reaksi biologis yang dikendalikan otak. Selama beberapa dekade, orang percaya bahwa wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk terangsang dibandingkan pria. Tetapi sains modern menceritakan kisah yang berbeda. Penelitian menggunakan pencitraan termal dan pemantauan fisiologis menemukan sesuatu yang mengejutkan. Baik pria maupun wanita dapat menunjukkan tanda-tanda awal gairah dalam waktu kurang dari 30 detik. Dan respons puncak penuh sering berkembang sekitar 10 menit, tergantung pada kondisi. Ini sepenuhnya mengubah asumsi lama bahwa satu jenis kelamin lambat atau cepat. Pada kenyataannya, tubuh manusia bukanlah tentang kecepatan. Ini tentang kesiapan, kenyamanan, dan konteks. Pencitraan medis canggih, termasuk studi berbasis MRI, telah menunjukkan bagaimana tubuh berperilaku selama keintiman. Apa yang ditemukan para peneliti sangat menarik. Otot internal tidak statis. Otot tersebut menyesuaikan diri, berkontraksi, dan merespons secara dinamis selama momen intim. Pada saat yang sama, beberapa sistem aktif secara bersamaan. Sistem kardiovaskular meningkatkan aktivitas otot mengencang dan rileks secara siklus. Sistem saraf menjadi sangat aktif, kadar hormon meningkat dengan cepat, tubuh tidak hanya bereaksi, tetapi sepenuhnya berkoordinasi seperti sistem biologis yang sedang distimulasi. Bahkan pola pernapasan dan postur tubuh secara alami berubah, tanpa kendali sadar. Sekarang, ada sesuatu yang sangat penting. Tidak setiap orang mengalami keintiman dengan cara yang sama. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar wanita tidak selalu mencapai puncak kenikmatan hanya melalui penetrasi. Ini bukan berarti ada yang salah. Ini hanya menyoroti kebenaran ilmiah utama. Respons seksual manusia sangat individual. Hal ini bergantung pada hubungan emosional, kenyamanan, dan keamanan mental, jenis stimulasi, tingkat stres, dan biologi pribadi. Inilah mengapa perbandingan menyesatkan. Karena tidak ada dua tubuh yang beroperasi dengan cara yang persis sama. Pada puncak keintiman, otak menjadi sangat aktif. Dan pada saat yang sama, tenang secara selektif. Ilmu saraf menunjukkan perubahan kimia utama. Dopamin meningkat. Terkait dengan penghargaan dan kesenangan, oksitosin meningkat. Hormon pengikat dan kepercayaan endorfin dilepaskan. Pereda nyeri dan stres alami. Pada saat yang sama, beberapa bagian otak yang bertanggung jawab atas stres terlalu banyak berpikir dan kesadaran diri untuk sementara mengurangi aktivitas. Itulah mengapa orang sering melaporkan merasa sangat rileks, terhubung secara emosional, secara mental ringan.
dan terkadang bahkan mengantuk atau tenang setelahnya. Ini bukan hanya kesenangan fisik, ini adalah momen pengaturan ulang neurokimia. Salah satu bagian keintiman yang paling sering diabaikan adalah keadaan emosional. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa otak tidak memisahkan emosi dan pengalaman fisik selama keintiman. Jika seseorang merasa aman, rileks, terhubung secara emosional, tubuh merespons jauh lebih kuat. Tetapi jika ada stres, ketidaknyamanan, tekanan, atau gangguan respons biologis menjadi lebih lemah. Ini membuktikan satu gagasan penting. Pikiran sama pentingnya dengan tubuh. Jadi, jika kita melihatnya secara ilmiah, keintiman bukan hanya sebuah tindakan. Ini adalah pengalaman seluruh tubuh dan seluruh otak yang didorong oleh hormon, emosi, dan sinyal neurologis yang bekerja bersama. Apa yang terasa emosional dan pribadi juga sangat biologis dan ilmiah. Dan bagian yang paling menarik adalah, bahkan diskusi edukatif seperti ini sering disalahpahami atau dibatasi di platform publik.